Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berbahagia, hari ini di banyak belahan dunia dengan semakin meningginya tingkat kemiskinan dan semakin dalam jurang pembeda antara si miskin dan si kaya akibat pandemik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, seharusnya kaum muslimin semakin meningkatkan pendekatan dirinya kepada Allah, semakin banyak berzikir serta bersyukur, bukan semakin kalut dan larut dalam kesedihan dan menyalahkan keadaan. Jangan kita kotori hati dengan iri terhadap mereka yang berlimpahan materi, yang kenyamanan hidupnya tak terusik oleh pandemik. Jangan saudaraku, jangan kita iri. Karena Allah melalui lisan Rasulnya menginformasikan berita gembira bagi mereka yang mampu tetap bersabar menghadapi musibah yang seolah-olah tak kunjung kelar. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu al-Albani fi sahih Tirmidzi. Sungguh ahlul afiyah, yaitu manusia-manusia yang diamanahi sekaligus diuji dengan berlimpahnya harta, kecakapan fisik serta rupa, akan sangat merasa iri dan menginginkan imbalan seperti imbalan yang Allah berikan kepada mereka yang bersabar atas kekurangan harta dan cacatnya fisik serta rupa selama di dunia. Sampai-sampai ahlul afiyah ini, kata Rasulullah, mereka berharap dikembalikan ke dunia dengan keadaan kulit yang tercabik-cabik oleh al-maqarid, jamak dari mikrod, artinya mikos atau gunting dalam bahasa kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam perkara menilai kebahagiaan, kenyamanan serta indahnya dunia, nampaknya kita memang perlu membuka telinga, membuka hati kita dengan lapang mendengar apa yang disampaikan oleh para salafus saleh. Di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib halaman 67 dipaparkan bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mendengar gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Wa qala li marratan, "Ma yasna'u a'da'i bi? Ana jannati wa bustani fi sadri. In ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Inna habsi khulwatun wa qatli syahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun." Sesungguhnya, kata beliau, di dunia ini ada taman syurga yang barang siapa belum pernah memasukinya, aku khawatir ia tak akan pernah memasuki taman syurga di akhirat. Taman apakah itu? Taman berupa manisnya iman, kata beliau. Bersyukur ditakdirkan menjadi seorang yang beriman, serta taman takwa yang menjaga kita dari neraka, dan taman berupa manisnya amal saleh. Jadi beliau menggambarkan taman syurga adalah sebagai iman dan takwa serta amal saleh, yang memang seharusnya menjadi hal yang terindah seperti halnya taman yang selalu kita tuju dan kita merasa nyaman di dalamnya. Lalu beliau berkata lagi kepada muridnya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apalagi yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku, menahan dan memenjarakanku, atau mengusirku dari kampung halamanku, atau bahkan harus membunuhku? Ketahuilah, syurgaku itu ada di dalam hatiku, takkan meninggalkanku. Penjara hanyalah tempat ternyaman untuk aku berkhalwat dengan Allah menyendiri dan bermunajat. Pengusiranku dari kampung halamanku hanya akan menambah kebahagiaanku, karena itu merupakan siyahahku. Bahkan membunuhku hanya akan menempatkanku di ketinggian syahadahku. Iya, mati syahid adalah cita-citaku. Apalagi? Terakhir, lihatlah bagaimana kekurangan fisik dan harta justru mengangkat derajat seorang hamba.
Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala jilid kelima halaman 80 disebutkan biografi seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Atha ibn Abi Rabah. Beliau diuji dengan mata yang buta sebelah sejak lahir. Bukan hanya matanya yang sebelah, bahkan bagian tubuhnya yang sebelah pun harus ia pasrahkan. Diuji oleh Allah dengan kelumpuhan. Maaf, hidungnya pun pesek, tidak seperti kebanyakan orang Arab. Bahkan beliau juga pincang dan harus kehilangan tangannya saat harus dipotong bersama dengan terbunuhnya Ibnu Zubair. Beliau juga akhirnya mengalami kebutaan kedua matanya di akhir hayatnya. Namun saksikanlah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di setiap musim haji tiba akan ada selalu orang-orang yang berteriak, tidak ada yang boleh berfatwa selain Atha ibn Abi Rabah. Allahu Akbar. Allah mengangkat derajatnya jauh melampaui mereka yang putih kulitnya, yang mancung hidungnya, serta yang kekar kaki dan tangannya. Mari tetap kita bersyukur, berzikir, beribadah, serta bekerja, serta juga berkarya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.